Baik, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Ogrifan Apriko Sagala, NIM 5213111027. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas saya mengenai kisah inspirasi dari para tokoh wirausahaan mata kuliah kewirausahaan dan jasa konstruksi. Adapun tokoh yang menjadi motivasi saya hari ini adalah Bapak Ahmad Saroni. Bapak Ahmad Saroni sendiri akrab disapa sebagai Roni, lahir di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 8 Agustus 1977. Ia merupakan putra dari sebuah keluarga sederhana yang berprofesi sebagai penjual nasi Padang di Pelabuhan Tanjung Priok. Bapak Roni sendiri menempuh pendidikan dasar dan menengahnya di Tanjung Priok. Ketika itu, ia mulai mencari penghasilan sendiri dengan menjadi tukang semir sepatu dan juga ojek payung. Roni masuk SMA Negeri Baru Silincing, kini SMA Negeri 14 Jakarta. Ketika duduk di kelas 2, ia menjadi ketua OSIS di sekolahnya. Tamat SMA, ia langsung bekerja dan tidak meneruskan pendidikannya ke bangku kuliah. Ia menyelesaikan S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE di Pelita Bangsa pada 2009 dan S2 di Istiqom Interstudi pada tahun 2020. Adapun buku dari Bapak Ahmad Sahroni sendiri adalah tentang meraih mimpi. Di sini saya akan memaparkan contoh dari bukunya. Kisah awal Bapak Sahroni yang pertama adalah sebelum menjadi disebut dengan Crazy Rich dari Priuk. Bapak Ahmad Sahroni sendiri yang awalnya diajak omnya sebagai supir itu menjadi supir truk tanker BBM di salah satu perusahaan minyak di Semper. Di perusahaan tersebut ada om dan bosnya nomor 3 itu merupakan teman kuliahnya sendiri. Ahmad Saroni dijadikan supir untuk juga supir pribadi oleh perusahaan untuk bosnya yang keempat, yaitu adik ipar Ahmad Saroni sendiri. Karena adik ipar, jadi terjadilah kelas dengan Om Ahmad Saroni di 6 bulan pertama. Kemudian yang selanjutnya, Pak Ahmad Saroni ini setelah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut, pergilah bekerja di kapal pesiar di Miami, Florida Celebrity Cruise Line. Tidak sampai setahun, setelah 6 bulan, sekitar 6 bulan, Ahmad Saroni sendiri pergi ke Atlanta dan kemudian pergi bekerja di Chinatown, kembali ke Jakarta. Di tahun 2000 balik ke bos Ahmad Saroni yang pertama tanpa sepengetahuan Om Ahmad Saroni itu tadi. Akhirnya Ahmad Saroni ini bekerja dan tidak pernah berpikir seberapapun gaji yang akan ia terima saat itu. Saat mengikuti bosnya setiap hari Rabu hingga hari Minggu, Ahmad Saroni sendiri ditugaskan untuk membeli narkoba dan perangkat narkoba lainnya, dikarenakan bosnya sendiri sangat suka akan dunia malam. Nah, dikarenakan bosnya sendiri tidak dapat membawa mobil, maka Ahmad Sahroni lah yang menjadi supir pribadi bosnya tersebut. Dan apabila bosnya ini mabuk, maka Ahmad Sahroni lah yang diminta untuk mengerjakan pekerjaan di kantornya dan di kapalnya. Karena sudah terbiasa melihat bosnya bekerja di dalam mobil, akhirnya Ahmad Sahroni pun sudah terbiasa dan bisa melakukan pekerjaan bosnya itu. Ia selalu berhubungan gitu kan dengan para customer, institusi, dan memberikan peluang kepada Ahmad Sahroni. Bahkan selama bekerja, Ahmad Sahroni sering tertipu dengan bosnya itu sendiri. Contohnya seperti ini, permintaan minyak BBM itu sebanyak 1000 ton yang akan disalurkan, tetapi yang di dalam kapal itu hanya ada 600 ton. Oleh karena itu, dengan kebohongan-kebohongan itu, Ahmad Sahroni tetap berkata, kejujuran dan keikhlasan itu adalah modal utama bekerja tanpa adanya dukungan uang. Kemudian Ahmad Sahroni juga pernah menjadi kuli kapal pesiar selama 9 bulan lamanya. Ia bertugas untuk mencuci kuali-kuali bekas masak di kapal. Nah, saat mencuci kuali tersebut, ia harus menggunakan bahan kimia yang begitu panas dan membuat tangannya selalu merah agar kotoran di kuali tersebut dapat terbuang. Di kapal tersebut, Ahmad Sahroni merasa tersiksa karena kamarnya hanya begitu kecil, namun dimuat oleh 2 orang dan 1 kamar mandi. Dan untuk badannya yang begitu besar, tentu saja kamar dan kamar mandinya tidak cukup. Bahkan ia hanya bisa tidur selama 2 jam satu hari dan sering dibangunkan oleh atau dengan tendangan kaki orang yang berasal dari Honduras kepada Ahmad Sahroni. Nah, pada suatu saat kapalnya itu mendarat di suatu pantai di Disneyland, Ahmad Sahroni ini menelpon saudaranya lewat telepon umum. Saat itu sepupunya memberitahu harus naik apa dari situ dan apa jalan selanjutnya.
Nah, mengapa ia menelpon? Karena ia ingin kabur dari kapal tersebut. Ia merasa tersiksa. Akhirnya Ahmad Saroni pun mendengar omongan dari sepupunya, yaitu menaiki bus yang tiketnya bisa refundable untuk perjalanan PP saat itu. Kemudian setelah menaiki bus, ia menaiki Greyhound di mana ada tempat perbatasan yang namanya imigran gelap seperti itu, dan apabila ketahuan di terminal, ia akan dipenjara selama 9 bulan dan akan dideportasi. Nah, sepanjang selama perjalanan 9 jam, Ahmad Saroni sendiri tidak bisa tidur karena dia selalu memikirkan hal tersebut yang akan dipenjara dan dia akan dideportasi. Nah, Ahmad Saroni tidak pernah lupa berdoa. Ia selalu berdoa meminta pertolongan pada Tuhannya. Dan nyatanya dia tidak terkena oleh imigran gelap. Nah, setelah melewati polisi yang merazia tersebut, barulah Ahmad Saroni bisa tertidur pulas untuk melanjutkan perjalanan, dan butuh perjalanan selama 7 jam lagi untuk sampai ke tempat sepupunya. Setelah sampai di apartemen sepupu atau saudaranya, ternyata terdapat banyak pula orang dari Makassar dan Madura. Kemudian Ahmad Saroni sendiri bekerja di Seneton selama 3 bulan sebagai waiter saat itu. Setelah itu kembali lagi ke Jakarta. Nah, bagaimana proses Ahmad Saroni hingga membuka perusahaannya sendiri? Nah, pernah di suatu ketika di dalam perjalanan subuh-subuh, Ahmad Saroni ini ditelepon oleh bosnya untuk mengantar kakak iparnya ke Merak. Nah, saat itu kan Ahmad Saroni sudah kembali ke Jakarta. Nah, saat itu ia dipaksa untuk harus sampai di rumah bosnya ini pukul 5.30 di Perak. Nah, pada saat itu dia begadang juga. Ahmad Saroni ini begadang hingga dia pun sering tertidur mengantuk saat membawa mobil, dikarenakan dia PP membawa mobil tersebut. Nah, pada hari Selasanya, Ahmad Saroni dipanggillah ke kantor bosnya tersebut setelah ia pulang dengan janji atau diiming-imingi akan menjadi karyawan tetap. Nah, tugasnya tersebut adalah menagih hutang di salah satu perusahaan BUMN yang sampai dibuatkan surat kuasa oleh bosnya. Ahmad Saroni sendiri dimiming-imingi akan menjadi karyawan tetap apabila ia berhasil. Dengan tetap berdoa, Ahmad Saroni berdoa terus agar dapat melakukan pekerjaan ini tersebut, dan ia berhasil meminta uang tersebut. Padahal sebelumnya perusahaan sudah menggunakan jasa debt collector atau preman-preman ke kantor tersebut, namun tidak berhasil. Ahmad Saroni berhasil menagih hutang sebesar 1,7 miliar jumlahnya dengan potongan 28%. Saat itu Ahmad Saroni mengambil uangnya di bank BHS yang berada di depan Pasar Baru. Karena dipotong 28%, maka Ahmad Saroni harus membawa uang sebesar 1,3 miliar dan sewa polisi untuk mengawal perjalanannya membawa uang tersebut sebesar 1.250.000 rupiah saat itu. Sedangkan Ahmad Saroni hanya mendapat 1.500.000 dari 1,3 miliar tersebut. Nah, setelah kebutuhan bosnya terpenuhi, Ahmad Saroni diberikan surat karyawan tetap. Di surat justru tertulis gaji yang begitu kecil, yang akan diberikan sebesar 225.000 saja justru, dan uang makan sebesar 6.000 saja, 6.000 rupiah. Nah, selama 2 tahun Ahmad Saroni menghadapi proses dari karyawan operasional di perusahaan tersebut, mulai dari supir truk, supir pribadi. Selama 2 tahun dia menjadi karyawan operasional, manajer, kepala operasional, GM, dan hingga direktur di perusahaan tersebut. Lagi-lagi pada saat Ahmad Saroni sudah menjadi GM pada tahun 2001 hingga 2003 di perusahaan tersebut, perusahaan kecilnya justru mencuri uang sebesar 6 miliar rupiah. Nah, siapa bosnya tersebut? Bosnya tersebut adalah bosnya yang memintanya tadi membeli perangkat-perangkat narkoba itu. Kemudian suatu saat ada pula perusahaan yang meminta take over gitulah, take over Ahmad Saroni untuk ke perusahaan mereka dan meninggalkan perusahaan lamanya. Di saat itu Ahmad Saroni meminta gaji sebesar 15 juta, fasilitas rumah, fasilitas mobil, fasilitas bensin, tetapi perusahaan tersebut tidak mampu dan Ahmad Saroni tidak jadi di take over. Nah, namun karena doa Ahmad Saroni, rezekinya tetap ada. Kemudian perusahaan lain yang membujuk Ahmad Saroni untuk ke perusahaannya dan diiming-imingi untuk dimodalin segala jenis usaha yang akan dilakukannya. Nah, walaupun demikian, pelanggan-pelanggan Ahmad Saroni yang berada di perusahaan lama justru berharap yang bekerja itu adalah Ahmad Saroni, dan Ahmad Saroni tidak boleh pindah ke perusahaan yang baru. Nah, lama-kelamaan justru pelanggan-pelanggan Ahmad Saroni yang bekerja sebelumnya di perusahaan lama justru lama-kelamaan
pelanggan-pelanggan tersebut pindah ke perusahaan barunya Ahmad Saroni. Yang sebelumnya di perusahaan lama pelanggannya menjadi mengikuti Ahmad Saroni di perusahaan baru. Nah, lagi-lagi Ahmad Saroni ditipu oleh bosnya yang seharusnya menjadi dividen. Uang tersebut dipakai untuk hutang operasional yang dipakai sebesar 550 juta rupiah. Namun Ahmad Saroni tidak lupa berdoa. Dia tetap menyerah dan tetap dapat mengembalikan uangnya selama 1,5 bulan justru. Dan hingga bosnya bingung dan terkejut dari mana Ahmad Saroni mendapatkan uang sebesar 550 juta selama 1,5 bulan. Nah, pada tahun 2005 Saroni kembali mendapat tantangan baru di kehidupannya. Ia dilaporkan oleh orang-orang yang bekerja di suatu perusahaan dengan tuduhan mekanisme jual beli BBM. Nah, Ahmad Saroni ini kan bekerja di perusahaan BBM. Nah, jadi dia dituduh nih sebagai penyelundupan BBM dan melakukan transaksi data yang luar biasa sangat dengan tulisan tangan untuk menjatuhkan Ahmad Saroni. Nah, justru yang menjadi menang itu adalah Ahmad Saroni karena perusahaan itu tetap mendukung dia dan orang yang ingin menjatuhkannya tidak berhasil. Menjelang tahun 2011 hingga tahun 2013, Ahmad Saroni berproses bisnis, yaitu proses bisnisnya itu melakukan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, Ahmad Saroni juga menjual belikan BBM yang harganya saat itu di negeri kita hanya Rp500 saja, dan ia mampu menjual kembali minyak tersebut sebesar Rp3.000. Nah, justru dengan usahanya tersebut Ahmad Saroni mampu meraup keuntungan sebesar 6 kali lipat dari modalnya. Selain bisnis BBM, Ahmad Saroni juga menggeluti wilayah usaha di bidang properti. Sebagai contoh, ia membeli nih apartemen 3 hingga 4 buah, kemudian ia simpan. Nah, sebenarnya dari ketidaksengajaan itu ia menyimpan terus hingga biaya apartemen apabila diperjualbelikan lagi sebesar 5 kali lipat justru harganya. Sama seperti jam tangan Richard Mille yang ia punya. Ia dulu membeli jam tersebut seharga 250 juta rupiah. Ia simpan dan kemudian ia jual dengan harga miliaran rupiah. Dan pada tahun 2011 Ahmad Saroni kembali membeli mobil Ferrari-nya senilai 10,3 miliar dan ia mampu menjual hingga 16 miliar. Adapun proses simpan barang seperti apartemen, jam, mobil yang ia beli justru dapat ia jual kembali hingga berkali-kali lipat harganya. Nah, selama 47 tahun Ahmad Saroni tidak mengenal sosok ayahnya. Ia hanya dibesarkan oleh ibu dan neneknya. Pernah suatu ketika Ahmad Saroni ini bertanya di mana ayahnya kepada ibunya. Mungkin karena rasa kekecewaan yang mendalam yang dimiliki ibunya, ia tidak memberitahu Ahmad Saroni di mana ayahnya dan mengapa ayahnya pergi. Apakah itu menjadi penyesalan bagi Ahmad Saroni? Tentu tidak, karena hidup yang berbeda-beda dan kehidupan orang pun bisa berbeda-beda. Ahmad Saroni berkata, tapi lagi-lagi ibu yang membesarkan kita sampai hari ini, tanpa seorang suami pun, tanpa seorang bapak pun, kita bisa besar juga. Sekalipun tidak ada bapak, kita bisa sukses. Dan kita bisa jadi apa yang diinginkan oleh semua orang. Membanggakan orang tua adalah kewajiban. Membuat orang tua bahagia adalah keharusan yang harus kita lakukan. Ahmad Saroni mempunyai mimpi besar dahulu. Ia bermimpi untuk memberi sedekah kepada seluruh orang dari Sabang sampai Merauke. Ia juga bermimpi memiliki mobil Ferrari. Ia bermimpi menjadi seorang anggota DPR. Nah, karena Ahmad Saroni ini adalah orang yang tidak pernah menyerah dan tidak pernah putus dengan tantangan-tantangan itu, ia selalu berdoa, ia selalu berkuat hati untuk melalui tantangan tersebut. Nah, oleh karena itu Ahmad Saroni menjadi anggota Komisi 3 DPR RI pada tahun 2004 hingga 2019. Ahmad Saroni juga menjadi wakil ketua Komisi 3 DPR RI. Namun apapun itu mimpinya, ia mampu. Kita harus mengikhlaskan untuk menjalani apapun tantangan-tantangannya. Adapun pesan-pesan yang dapat saya kutip dari Ahmad Saroni dan bukunya Meraih Mimpi tersebut adalah yang pertama, jangan pernah merasa kaya karena akan membuat kita lupa diri. Yang kedua, biar kita miskin tetapi kita harus punya akhlak dan harga diri. Yang ketiga, kalau tidak rezeki dikejar akan lari, dan bila memang rezeki dengan mudahnya akan datang sendiri. Yang keempat dan yang terakhir adalah bila engkau ingin meminjak anak tangga, kamu ditusuk dari belakang. Tapi bila kamu punya mimpi untuk menaikinya, rintangan tersebut akan tetap terlalui. Baiklah, demikianlah hasil dari pemaparan materi saya.
kesimpulan yang dapat diraih adalah tetaplah menjadi orang yang memiliki mimpi dan jangan pernah putus, jangan pernah takut, dan jangan pernah kalah akan tantangan yang ada di hadapanmu. Demikian hasil dari pemaparan materi saya ucapkan terima kasih.